Kalian udah nonton belum video Kim Channel yang sempat ngonten di Cap Roti Buaya di sekitaran M Block Space? Nah, sejujurnya aku bikin video ini setelah pulang dari Cap Roti Buaya M Block Space. Sebenarnya ini bukan di Blok M-nya langsung, cuman masih di daerah Jakarta Selatan gitu. Aku pengen makan bubur yang legend banget di daerah Jakarta Selatan. Sebenarnya udah banyak sih yang review bubur ini. Separuh Aku Lemak udah, dan berbagai konten kreator lain dari TikTok ataupun di YouTube juga udah pernah. Dan sekarang Kim Channel juga nggak mau ketinggalan, pengen nge-review bubur yang sangat legendaris itu. Sekarang aku lagi nunggu ojol mau ke sana. Karena kalau jalan kaki dari Taman Literasi sangat jauh sih. Gila, ini Blok M sore-sore rame banget, sumpah. Ini kayaknya satu dunia dikumpulin semua, ngumpul di Blok M deh. Selama di Jakarta aku tuh nggak pernah mengkhawatirkan tentang transportasi ya, karena emang selengkap itu, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, ojol pun juga gercep-gercep banget kalau di sini. Untuk ke lokasi tujuan aku lebih milih pakai ojol. Awalnya aku pikir kalau jalan kaki dari Taman Literasi ke arah Barito itu jauh. Ternyata pas aku coba jalan kaki ternyata deket banget, kayak cuman 5 menit 10 menitan doang jalan kaki. Mendadak aku sayang ngeluarin duit untuk ojol. Selama di perjalanan driver ojolnya ramah banget. Aku dan driver bertukar cerita banyak banget. Lucu sih, dia pakai logat Betawi gitu ngomongnya. Soalnya aku baru pertama kali banget nih ngeliat atau ngedenger orang ngomong pakai bahasa Betawi gitu. Dan driver ojolnya tuh kayak ngasih tips and trick gitu loh, supaya kita tuh bertahan di Jakarta yang keras ini. Oh iya, aku baru inget, selama di perjalanan tuh aku kayak ngeliat satu spot yang rame banget dengan bangku lesehan gitu. Ternyata pas aku tanya driver ojol, itu adalah Gultik Blok M. Ini adalah daerah Barito. Karena udah menginjakan kaki di daerah Barito, aku harus banget sih coba bubur Barito. Ternyata di sepanjang jalan ini tuh kayak ada semacam pujasera gitu atau food court pinggir jalan. Dan bubur ayam Barito yang aku cari-cari tidak lain tidak bukan adalah bubur ayam Barito Pak Agus. Kalian tahu nggak sih, setiap harinya Pak Agus ini ngabisin 5-6 dandang bubur ayam. Ini gong banget Pak. Kalau dihitung-hitung per porsi, setiap hari bubur ayam Barito Pak Agus ini ngabisin 1000 porsi. Satu hal yang menarik perhatian mataku adalah ada satu spot di mana ada satu bapak berdiri dan dia motong ayam terus-menerus guys. Ini kayaknya bapaknya tiap menit, tiap detik itu mencincang ayam deh. Karena fun fact-nya adalah satu porsi bubur ayam Barito itu memang isian ayamnya itu banyak banget sampai luber-luber. Makanya dia harus stok banyak ayam atau stok banyak daging ayam sih. Bubur ayam Barito ini tipenya beda jauh sama bubur ayam Bandung atau bubur ayam Cirebon. Kenapa tipenya beda kayak bubur-bubur pada umumnya? Karena bubur Barito ini dia nggak pakai kuah-kuahan. Jadi gurih santannya itu berasal dari buburnya langsung. Di tiap meja makan disediakan cabai kayak gini ya, siapa tahu kalian mau ngeracik. Cabainya kelihatan seger banget dan kelihatan pedes banget kan. Selain cabai, mereka juga siapin merica dan kecap asin. Kita coba dulu bubur Barito. Bismillahirrahmanirrahim, payo majo. Ciri khas dari bubur Barito adalah kan dia nggak pakai kuah-kuahan ya. Tapi ada satu ciri khas lagi yang harus aku sampaikan sih. Biasanya bubur Barito itu satu porsinya dikasih telur mentah guys. Walaupun bisa request ya, kalian tuh mau pakai telur mentah atau nggak mau pakai telur mentah. Tapi yang bikin aku kaget adalah aku tuh nggak merasakan rasa amis sama sekali pada saat konsumsi telur mentah ini. Karena kan posisi telurnya itu ada di bawah sekali ya, jadi itu udah ketimpa dengan bubur yang sangat panas. Alhasil telurnya juga ikutan matang dong. Dan itu membuat buburnya yang udah creamy jadi tambah creamy lagi dan gurih gitu loh. Pokoknya ini harus kita keluarkan lagi ya jargon anak Haseo di episode kali ini. Aku jadi paham juga kenapa bubur Barito ini bisa sangat langgeng ya dari tahun 92 sampai sekarang. Karena kayaknya memang konsisten dirasa dan mereka pelayanannya cepet. Menurutku malah telurnya nggak amis kok. Karena kan dia tadi ditimpa pakai bubur yang panas kan. Jadi telurnya juga ikut matang. Di sini tuh nggak ada kerupuk, tapi dipakai ini nih, cheese stick. Ini namanya cheese stick.
Kayaknya ini harus aku racik dulu deh biar tambah enak. Ntar ya aku racik dulu ya. Kalau kalian pengen makan bubur barito juga, aku saranin harus diracik sih. Sebelum diracik rasanya emang udah enak, tapi kalau yang udah racikan itu jauh lebih enak rasanya karena lebih sesuai dengan selera kita masing-masing. Ini yang udah peracik, warnanya jadi agak merah gitu. Di sini tuh ayamnya nggak disuwir tapi dicincang kayak gini. Rasa cheese stick ini gurih dan teksturnya memang agak keras, tapi kalau udah dicampur ke bubur jadi enak banget, teksturnya agak lembek-lembek gitu. Kalau bagiku pribadi ini porsinya udah cukup mengenyangkan sih. Sepanjang Pujasera ini jual makanannya macam-macam. Ada satu juga yang paling legend di sini martabak baritonya. Kalian pernah nonton vlog Ria SW kan yang konten di Barito? Dia kan makan martabak ini sama bubur barito kan? Kalian tahu nggak sih, gara-gara video Kak Ria SW beberapa tahun yang lalu, sejak saat itu aku menanamkan niat dalam hati juga pengen makan di bubur barito ini. Puji syukur, alhamdulillah banget ya Tuhan kasih kesempatan aku untuk cicip makanan yang enak ini. Kalau kalian punya kesempatan untuk liburan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke bubur ayam barito Pak Agus. Untuk para karyawan bubur ayam barito Pak Agus, kalian sehat-sehat selalu, dan juga ownernya aku mau ngucapin terima kasih karena sudah menciptakan makanan yang enak ini. Oh ya, aku lupa sampaikan, bubur ayam barito ini buka di jam sore, ya sekitar jam 3:30-4-an gitulah. Mereka jualan tiap hari, tapi libur di hari Selasa. Kalau nggak salah inget, kayaknya aku makan di bubur barito ini di hari Sabtu. Jadi ini kondisinya lagi rame banget. Bukan rame lagi sih, ini udah overload dan membeludak. Jadi harus siapin kesabaran ya kalau kesini. Tapi ngantrinya nggak bakal lama kok, karena staff di sini tuh gercep-gercep banget dan satset. Harga satu porsi bubur barito ini juga masih bisa dibilang murah. Seporsi harganya 25.000 kalau pakai kuning telur dan 20.000 kalau tanpa kuning telur. Perlu diingat, ini kuning telurnya mentah ya, bukan kuning telur yang matang. Jadi kalau kalian punya alergi atau semacamnya, dimohon untuk hati-hati. Atau bisa request pesan bubur barito ini tanpa kuning telur, oke?